Silakan bisa dijawab ya. Itu. Baik, kalau belum ada yang menjawab sambil menunggu Anda menjawab ya, di sini saya mulai saja ya pembahasannya. Jadi selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah desain web ya, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang menggunakan gambar dan animasi. Menggunakan softwarenya yaitu Adobe Dreamweaver CS6 untuk yang saya gunakan ya. Nah, di dalam menyisipkan gambar dan animasi ada perubahan. Kalau untuk gambar tidak ya. Kalau untuk animasi ini yang berubah. Jadi dulu file-file Shockwave ya yang bertipe SWF yang biasa dibuat dengan atau yang kebanyakan dibuat dari flash itu bisa dimasukkan ke dalam website ya. Nah, file-file Shockwave tersebut ini berupa animasi. Jadi gerakan-gerakan sederhana ya. Gerakan-gerakan yang bisa untuk menampilkan banyak gambar secara bergantian ya. Sehingga file Shockwave ini banyak diminati untuk dijadikan header web ataupun iklan di dalam web ya. Nah, seiring perkembangan zaman, Shockwave ini yang banyak digunakan di dalam website itu sering menjadi objek untuk menghantarkan virus ya. Jadi sering dijadikan objek untuk menghantarkan virus karena nggak kelihatan ya, tidak kentara. Nah, karena itu maka di sini dengan adanya itu mulai tahun 2017 sudah diperingatkan bahwa Shockwave ini akan dimatikan oleh Google ya. Dan pada puncaknya 2019 itu sudah diimplementasi dan Flash mematikan Shockwave-nya ya. Jadi secara otomatis Shockwave ini sudah tidak bisa digunakan untuk membuat animasi di dalam website ya, atau menambahkan animasi untuk iklan ataupun untuk header di dalam website. Nah, sekarang berganti ya, animasinya menggunakan movie ya. Jadi animasinya sekarang menggunakan movie bertipe MP4 atau WebM atau OGP ya. Itu yang bisa disupport. Nah, nanti untuk menambahkan video itu agak berbeda dengan menambahkan Shockwave Flash ya ini. Nah, itu untuk pembukanya ya. Nanti kita akan bahas juga untuk itu bagaimana kalau kita pengen menyisipkan video di dalam dokumen HTML ya untuk website. Baik, saya tampilkan dulu untuk presentasinya ya. Jadi di sini untuk pembahasannya ya. Nah, saya ganti dulu previewnya ya. Ya, ini. Jadi di dalam pengaturannya menggunakan gambar dan animasi di dokumen HTML ya pada pembahasan malam hari ini nanti untuk menambahkan gambar dan movie ya tentunya di dalam dokumen HTML ya untuk keperluan-keperluan misalkan saja pembuatan header ataupun penambahan iklan ataupun menampilkan daftar produk ya di dalam dokumen HTML. Loh, data produknya kok berupa video ya? Kalau seandainya saja dibuat video slide share ya. Jadi ganti-ganti gambar tapi dalam bentuk video. Nah, itu bisa juga ya. Katalog digital ya. Itu. Nah, di dalam menyisipkan atau menggunakan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML, di sini perlu memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu
menempatkan ya, bukan menemparkan itu, menempatkan file gambar dan animasi dalam satu folder. Jadi gambar dan animasi itu harus ditempatkan dalam satu folder, ya, agar terbentuk relatif path, ya, itu. Ya, ini relatif path. Nah, nanti akan kita bahas, ya. Jadi harus relatif path. Alasan utamanya apa? Karena kita tidak tahu ketika kita upload bahan-bahan ataupun dokumen HTML kita ke website, ya, ke server web, ke cloud, ya, itu mau diletakkan di drive apa, itu yang pasti kita nggak tahu, ya. Bisa jadi di drive K, di drive Z, di drive X, di drive AA mungkin, ya. Nah, itu bisa jadi, ya. Sehingga diperlukan relative path supaya ketika diupload nanti itu tidak hilang gambarnya atau tidak masih bisa ditemukan, ya. Itu kalau relative path. Kalau absolute path itu tidak, ya. Nah, itu alasan utamanya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ini jika ingin diorganisir, buat folder untuk menampung gambar dan animasi dalam folder yang ada file HTML-nya, ya. Itu. Jadi kalau nggak diorganisir itu maksudnya dicampur, ya, HTML, gambar, animasi, file-file lain itu dicampur dalam satu folder. Nah, kalau mau diorganisir di kelompok-kelompok kan, gambar sendiri, animasi sendiri, dokumen sendiri, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan folder-folder yang ditempatkan satu folder dengan dokumen HTML, ya. Itu. Nah, supaya relatif path lagi nih, ya nanti kembalinya ke relatif path. Jadi organisir ini tujuannya untuk mengatur supaya alamatnya relatif, ya. Ini. Kemudian gunakan file gambar dan animasi yang kompatibel dengan dokumen HTML, ya. Nah, file gambar yang kompatibel di sini, ya, ada 4. Yang pertama yaitu .jpg, ya, atau dikenal dengan JPEG image. Kemudian ada .png, kemudian ada .gif, dan ada .wp, ya. Kalau gambar itu wp, kalau movie atau video itu webm, ya. Ini. Sedangkan file animasi itu bertipe .mp4 atau webm atau ogv tadi, ya. Ada 3, mp4, ogv, dan webm, ya. Nah, itu yang bisa disupport, ya. Kemudian yang harus dilakukan itu menggunakan resolusi rendah untuk gambar-gambarnya ataupun untuk animasi movie-nya, ya. Kalau animasi movie itu jangan menggunakan tipe HD, ya. Gunakan tipe standar, ya, SD. HD ataupun SD itu biasanya ditentukan dari dimensinya. Jadi kalau HD itu 1280 kali 720 minimal, ya. Kalau SD itu mulai dari 720 ke bawah, ya. 720/480 atau 720/405 atau 720 lainnya ataupun 640/480 atau 640/360, nah itu bisa juga, ya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi supaya nanti tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat atau tidak membebani user ketika membuka webnya, ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya, ya. Yang terpenting yang 2 ini, ya. Kalau 3 ini otomatis, ya, kalau nggak sesuai pasti ditolak oleh HTML, ya. Kalau nggak sesuai tipenya ini pasti ditolak. Tapi kalau yang ini, ya, tidak dijadikan relative path pun atau tidak diorganisir pun ya tetap bisa. Tapi konsekuensinya nanti ketika diupload bisa jadi malah gambarnya nggak kelihatan, ya. Jadi banyak terjadi itu. Lupa itu di laptop saya itu kemarin muncul. Tapi kenapa kok sekarang dibuka di komputer kampus nggak muncul, ya? Karena tidak relatif, ya. Pada saat ujian TA, ujian skripsi, lupa kemarin itu di laptop saya bisa, Pak, tapi kok di sini nggak bisa, ya. Nah, itu karena tidak diatur relatif, ya. Nah, ini di dalam
penentuannya apa yang harus dilakukan ya. Kemudian yang berikutnya absolute path dan relative path. Nah, ini contoh absolute path-nya. Jadi bisa Anda lihat. File titik 2 // D. Nah, ini penentuannya pasti dan ini pasti file ya. Jadi kalau URL kan bukan file ya, tapi HTTPS atau HTTP ya. HTTP:// atau HTTPS:// ya. Nah, ini alamat absolut ini contohnya. Jadi foldernya jelas ya, penunjukannya, alamat nama filenya juga jelas. Kalau nama file ya tetap harus jelas ya. Tapi di sini foldernya pasti fix ya, langsung ditunjukkan. Nah, ini nanti kalau menggunakan absolute path itu ketika diupload di internet dan kebetulan tidak diletakkan di drive D, maka gambar Anda nggak muncul. Karena di drive D itu nggak ada alamat folder DW, ini nggak ada. Ya, itu. Nah, website kita file HTML dan file-file pendukungnya yang kita upload itu ternyata diletakkan di drive X. Makanya otomatis nggak ketemu. Ya, itu. Nah, sedangkan relative path ini posisi atau alur folder yang tidak pasti. Ya, posisi folder atau alur foldernya itu tidak pasti. Ya, tidak pasti itu maksudnya gimana? Nah, contohnya ini. Image 02.jpg. Ya. Kemudian bahan /image 02.jpg. Nah, kan alamat foldernya nggak pasti ini. Yang pasti ini, ya. Dan folder ini itu bisa dipastikan berada di folder yang sama dengan dokumen HTML. Ya, folder bahan ini berarti berada di dalam folder yang sama dengan dokumen HTML, ya. Gitu. Nah, kemudian ini juga ya, bahan garis miring atau slash ya, titik-titik slash bahan slash image 002.jpg. Titik 2 ini artinya folder yang satu tingkat di atas dari folder bahan. Ya. Itu. Ini ya. Dari folder HTML-nya ya. Itu titik-titik. Jadi dia naik satu tingkat dulu, ya, naik satu tingkat dulu terus masuk ke folder bahan. Terus mengambil file image 002.jpg. Ya. Gitu. Jadi antara HTML dengan dokumennya ini enggak, posisinya enggak sama, tapi dia berada satu tingkat di atas, ya, di atas dari folder HTML. Itu bisa juga, ya, bisa juga menggunakan titik 2 dan ini bisa juga dituliskan ya, titik 2 titik-titik ya, titik-titik garis miring titik-titik garis miring bahan gitu bisa. Jadi kalau titik-titiknya ini ada 2 kali, berarti dia naik 2 tingkat. Ya, 2 level. Nah, ini kalau kita pengen menggunakan relative path ya. Nah, terus kalau ini diketikkan apakah harus kita ketik seperti ini? Iya. Tapi kalau pakai Dreamweaver apakah kita harus mengetik seperti ini? Mau diketik boleh, tidak juga bisa, ya. Nah, itu mau diketik boleh, tidak juga bisa, ya. Karena di dalam dokumen di dalam Dreamweaver itu ada fasilitas insert image ya. Ada fasilitas insert image. Nah, ini ketika kita pengen menggunakan absolute path atau relative path. Absolute path disarankan tidak dipakai ya. Yang disarankan relative path. Ya. Seperti yang pada slide sebelumnya ya, menempatkan file gambar dan animasi dalam satu folder agar terbentuk relative path ya. Maksudnya nih file gambar dan animasi dalam satu folder itu satu folder dengan dokumen HTML ya. Nah, ini di bawahnya ini. Itu ya. Nah, ini untuk absolute path dan relative path ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menyisipkan gambar itu
tidak susah ya, gampang banget kalau pakai Dreamweaver. Nah, terus kalau mau menyisipkan video gimana? Nah, kalau mau menyisipkan video nggak ada menunya, nggak ada perintahnya ya. Bukannya nggak ada perintah, nggak ada menu ya, nggak ada menu untuk memilih secara mudah penyisipan video ya. Nah, di sini untuk menyisipkan video kita bisa menggunakan kode. Kodenya seperti ini ya. Nah, ini video with controls autoplay muted ya. Controls itu untuk menambahkan tombol play stop dan tombol scroll untuk durasi. Ya, menempatkan pada durasi tertentu, durasi ya, posisi tertentu ya. Sedangkan autoplay ini perintah untuk mengatur supaya videonya jalan sendiri atau jalan secara otomatis ketika websitenya dibuka ya, kita autoplay. Kebanyakan autoplay ya. Kemudian muted ini secara otomatis dia mute kalau ditambahkan ya. Kalau iklan kebanyakan muted, autoplay muted tanpa kontrol ya. Atau mau ditambahkan kontrol juga bisa ya. Nah, ini di dalam perintahnya ya. Jadi menambahkan tag video ini untuk menyisipkan video. Dengan lebar video 320 pixel dan tinggi 240 pixel. Kontrolnya ada, autoplay-nya aktif dan muted-nya aktif. Ya. Nah, kemudian tipe video apa yang mau dijalankan? Nah, itu diatur dari pengaturan berikutnya. Di sini ada ya. Source src sama dengan file.mp4. src ini maksudnya source juga sebenarnya. Source filenya. Ya, mengambil sumber video dari file .mp4 ya. Nah, kalau kita menggunakan file .mp4 maka tipenya itu harus ditentukan. Type sama dengan video/mp4 ya. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Nah, kalau kita menggunakan WebM ya juga sama ya. Yang berbeda hanya pada pengaturan tipenya. Kalau kita menggunakan tipenya WebM maka type-nya di sini ini juga WebM. Kalau file video yang kita masukkan itu bertipe OGV, maka type-nya kita atur OGV. Ya. Gitu. Nah, kalau tidak menggunakan ketiga tipe ini bagaimana? Maka muncul komentar, your browser does not support video tag. Ya, browser yang Anda gunakan itu tidak support terhadap video tag-nya. Nah, ini akan muncul ketika user ya atau pengguna itu tidak memiliki file atau browser ya, tidak memiliki browser yang support terhadap tiga file ini. Ya. Jadi malah dia supportnya sama video-video SWF atau GIF saja ya. MP4 nggak support, WebM nggak support, OGV nggak support, maka akan muncul seperti itu. Tapi nggak mungkin ya kelihatannya kalau sekarang kebanyakan sudah support semua. Ya, nah ini kalau seandainya saja ada browser yang tidak bisa membuka MP4, tidak bisa membuka WebM, atau tidak bisa membuka OGV, maka akan muncul. Ya. Nah, terus bagaimana untuk bisa menciptakan file video seperti itu? Banyak cara, ya. Kalau misalkan pada awalnya video yang Anda ingin buat itu adalah tipenya AVI, maka Anda bisa menggunakan software-software converter yang bisa menjadikan file AVI menjadi MP4 atau menjadikan file AVI menjadi WebM, ya. Atau menggunakan file konverter yang bisa menjadikan file AVI menjadi OGV. Ya. Banyak sekali konverter ya. Salah satunya adalah format factory. Ya. Kemudian ada lagi yang lain banyak ya, banyak silahkan. Kalau player ya, ada juga player yang bisa merekod video dan diubah ke dalam video yang lain itu juga ada. Ya, ke tipe video yang lain. Salah satunya adalah pod player
ya. Nah, itu Pod Player itu saya gunakan karena memang fungsinya cukup banyak ya. Tidak hanya sebagai player, bisa merekod audio, bisa merekod video ya, bisa mensinkronisasi subtitle ya, terjemahan di film ya. Nah, itu cukup bisa mengcapture ya, bisa mengcapture video menjadi gambar ya. Nah, itu banyak sekali fungsinya Pod Player sehingga saya gunakan. Dan kebetulan itu juga software gratis ya. Nah, itu di dalam pengaturannya loh. Kalau itu nggak cuma Pod Player, Pak, tapi ada juga VLC misalkan atau GOM. Nah, silakan ya, Anda terbiasanya dengan apa? Ya, kalau misalkan di GOM itu ada fasilitas record video dan Anda terbiasa ya pakai itu nggak apa-apa. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan untuk mengkonversi videonya. Nah, itu kalau diperlukan ya, kalau diperlukan kita bisa melakukan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan proses konversi dari videonya ya. Konversi. Menyisipkan ya, menambahkan atau menyisipkan gambar dan animasi di dalam websitenya ya, itu. Nah, itu di dalam pengaturannya untuk menambahkan gambar dan animasi ya. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa disampaikan di dalam live chat untuk penyisipan gambar dan animasi ya. Pertanyaan bisa disampaikan di dalam chat ya. Jenis gambar apa yang support di website vektor? Keliru ya. Yang jelas raster. Raster itu ya tadi yang saya sebutkan ya, JPG, PNG, kemudian GIF ataupun WebP ya. Nah, WebP itu biasanya tidak langsung bisa ya, tidak langsung bisa dibuka di komputer umumnya ya. Itu. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen buka gambar-gambar WebP? Harus di-convert menjadi JPG dulu atau PNG dulu ya. Jadi kalau kita kok download gambar di internet kok jadinya WebP ya, nggak muncul gambarnya. Nah, gimana itu kalau kita mau bisa buat supaya dapat digunakan nantinya ya. Nah, itu bisa Anda convert dulu. Ya, kalau mau convert WebP menjadi yang lain cukup gampang ya saya kira ya, cukup mudah. Ya, itu. Nah, itu di dalam pengaturan gambar dan animasi di website ya. Baik, di sini saya coba tunjukkan dulu ya beberapa gambar ataupun animasi di dalam koleksinya atau koleksi saya ya. Contohnya aja sih, ini contoh aja ya. Nah, ini adalah tipe-tipe gambar SWF ya. Ada sub SWF, ada rock climb FWF, SWF ya. Nah, ini semula ini bisa. Sekarang SWF sudah nggak bisa ya. SWF ini sudah nggak bisa. Jadi SWF ini sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, iklan sekarang itu kebanyakan pakainya ini MP4 ya, OGV, WebM ya, pakainya itu. Nah, ukurannya bisa Anda lihat ini.
sama-sama ya ini filenya ya, sama-sama. Itu ukurannya bisa Anda lihat. Kalau yang WebM ini ukurannya 7 mega, untuk yang OGV itu 5 mega, untuk yang MP4 3 mega. Jadi kenapa kok banyak yang pakai MP4 ya? Karena MP4 itu kecil, ya hasilnya itu kecil, sehingga tidak terlalu memberatkan klien atau pengguna atau user untuk membuka webnya ketika ada iklan. Ya. Nah bentuk iklannya itu seperti ini. Nah ini ya, video ya MP4 ya. Nggak kelihatan ya. Sorry. Karena sharingnya. Saya share yang playernya dulu ya. Share sound. Nah ini ya iklan MP4 tadi ya. Nama filenya. Nah ini. Kecil ya ukurannya videonya ya. Jadi video iklan-iklan di website ini sekarang sudah pakai video semua ya. Sehingga berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya yang dulu pakainya flash, sekarang pakainya lain, bukan flash lagi ya. Pakainya kalau nggak Premiere, Corel Video Studio, Pinnacle, Sonic Vegas, Camtasia, nah itu ya software-software editing gambar ya sekarang pakainya. Nah ini contoh dari videonya ya, iklan. Walaupun secara sepintas itu sama dengan yang SWF ya, yang SWF itu secara sepintas sama, tapi di dalam pengaturan tipe filenya itu nanti bisa menjadikan gambarnya berbeda ya. Gitu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan video. Wow, kalau durasi bebas ya, durasi bebas. Tapi kalau iklan durasinya 15 menit ya sing delok kemeng ya. Nggak mau ya. Itu. Jadi iklan itu biasanya wong iklan di YouTube aja mesti langsung dilewati ya gitu, di skip. Iklan baru dari 5 detik ya, 5 detik iklan itu baru 5 4 ya, 5 4 3 langsung next ya. Atau skip lewati iklan. Jadi durasi ini bebas disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau iklan itu biasanya di bawah 30 detik ya, di bawah 30 detik, setengah menit ya, kurang dari setengah menit. Setengah menit itu bosan ya. Itu. Kecuali iklannya ada alur ceritanya ya, atau yang lain. Nah, yang ada alur ceritanya kadang disambung-sambung ya, 10 detik to be continued ya, atau bersambung ya. Nah, nanti 10 detik lagi tampil sambungannya, 10 detik lagi iklan berikutnya tampil sambungannya ya. Jadi kalau untuk durasi silahkan disesuaikan ya. Kalau maksimal 30 detik sih aturan ya. Karena 30 detik itu biasanya standar ya, standar termurah atau harga termurah ketika beriklan di televisi. Ya. Makanya iklan di televisi itu kurang dari 30 detik ya. 30 detik dan lebih dari 30 detik itu harganya sudah terpaut jauh. Tidak ya. Nah, ini di dalam durasi ya. Nah, itu di dalam pengaturan dari iklan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum, kita lanjutkan untuk menyisipkan gambar dan animasi video di dalam dokumen web ya. Tadi sudah ada skripnya juga untuk insert video. Nah, ini kita coba ya.
Kita coba untuk menyisipkan gambar dan animasi di dalam website dengan menggunakan Dreamweaver. Ya, baik. Kita buka HTML baru. Nah, untuk menyisipkan gambar sebelum kita sisipkan supaya nggak muncul komentar. Nah, di sini nanti kalau saya masukkan satu gambar, pasti muncul komentar ya. Jadi dari menu insert, menyisipkan gambar itu dari menu insert, ya, ini insert. Nah, ya. Kemudian pilih image, ya, media. Media ini, nah media kan artinya cuma SWF, FLV, Shockwave, Applet, ActiveX, Plugins. Ya, ini semua dilarang semua ini, ya. Kecuali FLV. Ya, ini dilarang semua di website. Applet itu juga sering ditunggangi virus. ActiveX apa lagi ya? ActiveX ini contohnya SWF ini ActiveX ya. Kemudian plugin itu juga sama sering ditunggangi ya. Tuh. Jadi di dalam media ini nggak ada insert video ya. Nah itu kalau gambar kita bisa gunakan image. Langsung cari aja gambarnya. Kalau misalkan kita merencanakan webnya disimpan di My Document, maka gambarnya ini bisa kita kopikan dulu ke My Document ya. Nah, kalau nggak bisa dikopikan ke My Document gimana, Pak? Nah, di sini kita bisa cari aja nggak apa-apa ya. Cari dulu. Cari dulu di dalam pengaturannya, misalkan di libraries ya, My Pictures. Nah, ini gambar-gambarnya, misalkan yang ini mau saya kopikan, mau saya masukkan. Nah, ini tinggal diklik kanan aja. Klik kanan, kemudian copy, pindah ke folder My Document ya, libraries, My Document. Nah, nanti di My Document ini di paste, klik kanan paste. Nah, gambarnya kan ada. Baru di OK. Ya. Nah, ini ada komentar. Ya, komentar, kenapa kok muncul komentar? Karena dokumennya belum disimpan. Sehingga alamatnya ada memungkinkan ya, bisa jadi nanti alamatnya tidak relatif, sehingga diperingatkan. Ya. Oke aja nggak apa-apa. Oke. Nah, karena alamatnya ini ada kemungkinan tidak relatif, maka di dalam kodenya ini alamatnya fix ya, pasti ya. File /2// C.2/ nah ini alamatnya jelas ya. Tuh. Nah, kalau dokumennya ini saya simpan ya, pilih menu file, kemudian saya simpan di dalam My Dokumen sama dengan gambarnya tadi ya. Ini saya kasih nama web saja ya. Save. Maka secara otomatis langsung relatif ya. Karena sefolder. Ya, gambar ini langsung relatif. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Jadi penting ini alamat relatif ya. Nah, ini saya kecilkan aja dulu, misalkan ya. Ini untuk preview atau thumbnail ya, thumbnail tampilan di website misalkan boleh. Gambarnya kayak gini, satu ya. Nah, masukkan aja. Enter gambar kedua kita kopikan. Loh kok satu-satu Pak? Lah iya karena nggak ada persiapan ya. Jadi persiapan itu penting seperti yang saya lakukan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang harus dilakukan itu apa dulu? Mengkopikan gambarnya dulu sefolder dengan dokumen HTML. Nah, kalau tidak ke folder ya kayak gini. Misalkan saya ambil dari D ya. Saya masukkan gambar ini misalkan ya. Ini kopikan dulu nih baiknya, copy. Kalau nggak di copy nanti relatif jadinya. Ya, dokumen klik kanan paste. Open ya oke. Nah, langsung ya. Nggak ada komentar lagi sekarang sudah relatif nih. Nah, ini untuk menyisipkan gambar ya. Nah, misalkan kalau mau buat iklan gimana? Nah, kalau mau buat iklan ya kita ketikkan kodenya ya. Kodenya seperti tadi di presentasi. Saya sendiri nggak hafal ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen ya ini tinggal di salin aja ya.
Disalin aja di file, dijadikan dari notepad jadi file notepad, nanti di paste di situ, disalin, di paste di mana-mana dibawa aja, atau disimpan di Google Drive ya, disimpan di Google Drive. Jadi nanti ketika berada di mana-mana kok perlu menyisipkan video, wah skripnya apa ya lali ya, tinggal copy paste saja ya. Nah itu cara termudah. Ya, saya sering menggunakan itu ya, sering menggunakan cara itu ya. Nah ini tinggal di copy, Ctrl C ya. Kemudian tinggal masuk ke dalam My Dokumen dulu ya. Ini saya kopikan di My Dokumen dulu lah, biar gampang ya. Sorry sorry sorry. Di Dreamweaver ya berarti wong script kok ya. Di Dreamweaver sorry. Di Dreamweaver saya kopikan dulu. Ini nggak perlu P. P ya boleh ya, pakai di dalam P juga bisa. Nah ini kemudian saya paste di sini. Dah ya. Script video siap. Sekarang tinggal saya masukkan ininya. Filenya ya. Filenya apa nih? Nah filenya tadi ada di dalam folder apa tadi? Nah ini ya. Iklan MP4 aja yang masukkan, dan ini tinggal di copy deh. Copy, masukkan ke My Dokumen, klik kanan, paste. Ya, iklan MP4 ada nih. Ya. Nah, kalau sudah, di sini nanti tinggal diganti namanya, iklan MP4. Loh, filenya cuma satu, Pak. Ya wes, yang dua ini nggak dihapus, nggak dipakai ya, dihapus saja nggak apa-apa. Ya boleh, silahkan. Ya, kalau mau dihapus. Nah, ini. Ukurannya berapa nih file MP4? Aduh, ini rada susah mah video ya. Kita coba aja dulu klik kanan, properties. Oh ini ada nih ya. Diklik di sini ada nih keterangannya nih. Frame width-nya 450, frame height-nya 525. 252, sorry. Ya. Properties, detail. Oh ini ada ya. Frame width 450, frame height 252. Nah, sekarang tinggal disesuaikan aja. 450 ya. 450. Kemudian height-nya 252. Tanda kutipnya diganti aja ya, dipastikan diganti karena bisa jadi tipe huruf yang ada di HTML ini tanda kutipnya beda dengan yang ada di dokumen lain ya. Meskipun jenis hurufnya mungkin sama, tapi tanda kutipnya bisa jadi beda. Itu nanti jadi masalah ya. Jadi supaya nggak muncul masalah, ini dipastikan aja tanda kutipnya diubah semua ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba lihat dalam desain. Nah, ini videonya sudah ada. Tapi nggak bisa langsung main ya. Kita save dulu. Kemudian kita lihat di browser. Oh, ya saya stop aja lah. Ya. Preview in Chrome. Di Chromeku. Ini saya share dulu. Bentar ya. Nah, ini sudah muncul ya. Muted, otomatis muted. Ya. Nah, ini kontrolnya ini nih, controls ya. Ini muted otomatis. Otomatis auto play. Ini saya reload ya, saya reload. Saya reload. Nah, ini langsung mulai dari awal ya. Itu. Atau ini saya buka baru dulu, ini saya close. Nah, saya coba preview in browser lagi ya. Nah, ini baru nih. Nah, ini baru nih. Langsung auto play ya. Nah, itu ketika kita pengen menjalankan videonya ya. Menjalankan videonya. Nah, itu seperti itu ya.
Nah, ini di dalam pengaturan. Kalau misalkan muted-nya dihilangi gimana? Nah, kita coba muted-nya dihilangi ya. Di Dreamweaver, ini muted-nya saya coba hapus. Ya. Kemudian saya simpan lagi. Ini muted sudah saya hapus ya. Kemudian saya preview in browser. Jalan ya. Nah, di play. Nggak bisa auto play kalau muted-nya hilang. Nah, ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Ya. Nah, ini untuk menyisipkan video. Ya. Oke, saya ganti screen-nya. Ini saya tunjukkan. Tadi muted-nya saya hilangi. Ya, muted-nya saya hilangi. Nggak bisa, akan muncul suara ya. Kalau kontrolnya saya hilangi, muted-nya juga saya hilangi. Gimana nih jadinya? Nah, ini saya coba simpan. Save. Autoplay saja yang ada perintahnya. Kemudian saya tampilkan di browser. Ya. Nah, ya bisa Anda lihat, ya. Kontrolnya nggak ada ini, autoplay-nya malah nggak main ini ya. Kalau cuma sendirian dia nggak bisa malah. Sudah kontrolnya nggak ada, autoplay-nya nggak bisa, yang muted-nya juga nggak jalan. Nah, ini di dalam pengaturan. Ya. Saya tambahilah, ya, saya tambahin muted. Nggak usah pakai kontrol, tapi muted. Autoplay muted, ya nggak ada kontrolnya nih. Sekarang saya simpan, kemudian di reload. Nah, jalan ya, tapi nggak ada suaranya. Nah itu, ya. Nah ini di dalam pengaturan penambahan video dan gambar di dalam website. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di live, di chatnya ya. Bisa disampaikan di chatnya. Nah itu untuk materi pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah Desanda. Ya, jadi cukup sederhana, cukup mudah. Khususnya menambahkan gambar. Kalau untuk menambahkan apa itu namanya tadi video itu bisa Anda kopikan saja ya. Anda kopikan saja perintahnya langsung ya. Seperti yang ada di slide-nya tadi. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada, maka untuk sesi kali ini akan saya akhiri dulu ya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya dululah yang tanya ya. Nanti bisa dibaca di chatnya ya. Nah, sekiranya perlu nggak pembahasan tentang membuat video untuk iklan atau header web? Nah, silahkan bisa dikomentari ya. Yang masih aktif di Zoom-nya ini silahkan bisa dikomentari. Kalau yang nggak komentar berarti nggak aktif ya. Di sini ada 12, tinggal dilihat aja yang komentar berapa orang ya.
Baik ya, kalau perlu nanti akan saya sampaikan ya. Software-nya nanti kita lihat dulu ya, kalau enggak Camtasia ya. Jadi Camtasia itu nanti software-nya cukup sederhana ya. Saya sukanya Camtasia itu dalam renderingnya cepat dan ukurannya kecil ya. Udah rendernya cepat, ukurannya kecil. Tapi nanti kalau misalkan kita butuh video-video yang kecil, saya kira Premiere juga nggak ada masalah ya. Jadi nanti kita lihat aja dulu. Jadi software-nya itu kalau nggak Camtasia ya Premiere ya. Baik, kalau memang perlu nanti akan saya sampaikan untuk membuat video ya untuk iklan di web ya. Jadi kita buatnya dari gambar-gambar yang dianimasikan ya. Gambar mungkin dibesarkan, dikecilkan, diputar-putar, digeser-geser ya. Itu sehingga nanti bisa seperti movie ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan bisa direspon. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ya kalau enggak ada ya tulis enggak ada. Kalau ada bisa tulis ada pertanyaannya ya. Silahkan direspon salah satu aja nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Oke, terima kasih Mas Sugiarto ya, Mbak Sri Dewi atas responnya. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan ya, saya anggap Anda mewakili rekan-rekan yang lain ya dalam pembahasan kali ini. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini ya, tentang membuat atau menggunakan gambar dan animasi di dalam website menggunakan Adobe Premiere bagian dari mata kuliah desain web ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dicoba ya di alatnya masing-masing dan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya. Makasih semuanya ya. Nanti kalau sudah saya share videonya, saya sampaikan di grup ya. Tuh. Baik, saya pamit dulu ya, live dari meeting.